Komunikasi kesehatan yang efektif bukan hanya tentang memilih media yang tepat, tetapi juga bagaimana media tersebut digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Misalnya, dalam kampanye kesehatan masyarakat, kombinasi antara media konvensional dan digital seringkali lebih efektif karena dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat dengan preferensi yang berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi berbasis media sosial mampu meningkatkan keterlibatan audiens karena interaktif, memungkinkan adanya diskusi, serta penyebaran informasi yang lebih cepat. Namun, tantangan utama dari media digital adalah resiko penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoax yang dapat menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu, strategi komunikasi kesehatan harus disusun dengan matang, memastikan bahwa media digunakan sesuai dengan tujuan kampanye serta karakteristik audiens yang ingin dijangkau. Pemanfaatan media yang tepat tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, tenaga kesehatan dan komunikator harus terus beradaptasi dalam memilih dan mengelola media agar pesan kesehatan dapat diterima dengan baik dan benar. Klasifikasi media menurut John Fiske terbagi menjadi 3. Yang pertama, representation media merupakan suatu pesan baik secara verbal maupun non-verbal yang disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan secara langsung ataupun tatap muka tanpa adanya suatu media perantara. Hal ini seperti yang kita ketahui seperti komunikasi yang terjadi antara satu orang dengan satu orang lainnya, pidato, ceramah, ataupun kelompok dengan kelompok yang lainnya. Yang kedua, representation media merupakan suatu pesan yang dikemas dan dikreasikan pula oleh manusia. Hal ini biasanya berbentuk dalam suatu simbol-simbol seperti lukisan, fotografi, sinematografi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mechanical media. Mechanical media merupakan suatu pesan yang dikirimkan atau dikemas dalam bentuk audiovisual, visual, ataupun audio saja. Hal ini seperti televisi, radio, video, dan lain sebagainya. Nah, betul sekali teman-teman, pemilihan media dalam komunikasi kesehatan menjadi faktor yang krusial dalam menyampaikan informasi yang akurat dan efektif bagi masyarakat. Di era digital saat ini, berbagai jenis media bisa kita gunakan untuk menyampaikan informasi yang tepat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Bisa seperti media cetak, media elektronik, dan media digital. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang klarifikasi media komunikasi kesehatan. Klarifikasi media ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu media berdasarkan jenisnya dan juga media berdasarkan fungsinya. Media berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Media audio adalah suatu media yang hanya mengandalkan suara saja, seperti tape recorder. Yang kedua adalah media visual. Media visual ini hanya mengandalkan indera penglihatan saja dalam wujud visualnya, seperti televisi, layar plasma, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu audiovisual. Audiovisual ini adalah suatu media yang mempunyai unsur suara dan juga unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan dalam gambar serta suara. Dan media audiovisual ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu media audiovisual diam dan juga media audiovisual gerak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang media berdasarkan jenisnya. Media berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama yaitu media cetak. Media cetak adalah suatu media statis yang mengutamakan pesan-pesan visual. Pada umumnya terdiri atas sejumlah kata, gambar, atau foto yang ada dalam tatanan warna. Contohnya itu seperti poster, pamflet, brosur, majalah, surat kabar, stiker, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah media elektronik. Media elektronik ini adalah media yang bergerak dan bisa dilihat, bisa didengar dalam menyampaikan pesannya melalui alat bantu elektronika. Contohnya itu seperti televisi, radio, film, dan banner TV dan layar lebar. Dan
seperti yang kita sampaikan tadi bahwasanya media luar ruangan ini adalah media yang disampaikan pesannya di luar ruangan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang klarifikasi media komunikasi kesehatan. Faktor yang mempengaruhi pemilihan media dalam komunikasi kesehatan, yang pertama adalah karakteristik audiens. Memahami siapa yang menjadi target atau sasaran dalam suatu pesan dapat dianalisis melalui demografi, seperti nama, jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya. Contoh, remaja akan lebih mudah mengakses media dalam bentuk sosial media, sedangkan lansia atau orang tua akan mudah mengakses suatu pesan dalam media televisi maupun radio. Yang kedua, karakteristik suatu pesan. Urgensi suatu pesan. Informasi seperti wabah ataupun pandemi lebih baik disebarkan melalui media yang cepat tersebar luas, seperti televisi, radio, dan lain sebagainya. Ketiga, biaya dan sumber daya. Biaya dan sumber daya dalam suatu media dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya ekonomis, seperti banner, poster, pamflet, dan lain sebagainya. Sedangkan biaya mahal seperti papan reklame, sinematografi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah jangkauan serta aksesibilitas. Jangkauan media yang memiliki jangkauan luas seperti televisi, radio, sedangkan media yang memiliki jangkauan pendek seperti poster, kampanye, dan sosialisasi secara langsung. Dan yang terakhir adalah interaksivitas serta umpan balik. Media interaktif seperti kampanye, sosialisasi akan mendapatkan umpan balik dari si komunikan. Sebaliknya, komunikasi atau media non-interaktif dapat kita lihat dalam media sosial seperti TikTok, Instagram, maupun bentuk video, poster, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yakni penggunaan sosial media dalam media komunikasi kesehatan. Penggunaan media sosial dalam komunikasi kesehatan menjadi salah satu strategi utama dalam penyebaran informasi kesehatan secara cepat dan luas. Dengan meningkatnya jumlah pengguna sosial media di seluruh dunia, platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok digunakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi kesehatan, dan tenaga medis untuk mengedukasi masyarakat tentang isu-isu kesehatan. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara real-time, meningkatkan interaksi antara tenaga kesehatan dan masyarakat, serta memungkinkan komunikasi dua arah yang lebih efektif. Selain itu, penggunaan fitur seperti video edukasi, infografis, dan siaran langsung dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi kesehatan, sekaligus mendorong perubahan perilaku yang lebih sehat. Menurut buku komunikasi kesehatan oleh Wahyu Ningsi, media sosial merupakan salah satu bentuk media komunikasi kesehatan yang efektif dalam penyampaian informasi kepada masyarakat luas. Dalam bab mengenai media komunikasi kesehatan, dijelaskan bahwa media sosial memiliki keunggulan untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan media konvensional seperti brosur ataupun televisi. Selain itu, media sosial memungkinkan interaksi yang lebih personal di mana tenaga kesehatan dapat langsung menanggapi pertanyaan dari masyarakat mengenai kesehatan. Namun, tantangan utama dalam pemanfaatan media sosial adalah penyebaran informasi yang tidak valid atau hoax yang dapat menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi institusi kesehatan untuk memastikan bahwa informasi yang diperluaskan melalui media sosial bersumber dari data yang valid dan dapat dipercaya oleh masyarakat.